Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Engkau
mau menyembah-Mu. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama secara badani, tetapi kami boleh tetap bersekutu secara online ya Tuhan pada saat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Baik, seperti biasa kita akan baca bergantian. Saya baca ayat pertama yaitu ayat 18. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 19 dan seterusnya kita gantian membaca. Yoel pasal 2 ayat 18 mulai firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, baik Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah Tuhan ada di tengah kita. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27 tadi dikatakan,
kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sekali lagi tema kita pagi ini adalah Tuhan ada di tengah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, wabah yang terjadi sekarang ini bukanlah yang pertama. Banyak wabah yang pernah terjadi sebelumnya dan juga sangat mengerikan. Kita tahu virus SARS, ya, Ebola, ada juga H1N1 dan virus Zika, dan juga yang lain-lain. 10 lebih wabah virus yang pernah terjadi dan juga mengerikan. Ya, dan saat ini kita tahu bersama bahwa virus COVID-19, ya, atau virus corona sedang mewabah bukan saja di kota kita, di negara kita, tetapi juga di dunia. Baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa wabah atau kesusahan, penderitaan pernah juga terjadi beberapa kali di dalam Alkitab. Ya, kita tahu bahwa 10 tulah pernah terjadi, dan memang itu dikhususkan bagi orang Mesir, dan memang itu sangat mengerikan. Tetapi juga umat Tuhan pernah mengalami hal yang sama, yaitu mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Kemudian mereka berada di padang gurun juga waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun. Dan mereka mengalami yang namanya kekeringan, tidak ada air. Puji Tuhan bahwa memang Tuhan menyediakan mana sehingga mereka bisa makan mana tiap hari tanpa harus mengusahakan. Kemudian kita tahu juga bersama ada pembuangan ke Babel, dan itu juga waktu yang cukup lama, yaitu satu generasi, yaitu 70 tahun. Ya. Ini merupakan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Namun yang perlu kita tahu bahwa semua itu tidak memusnahkan manusia dari muka bumi. Manusia tidak sampai habis. Memang ada yang meninggal, ada yang mengalami sakit penyakit, tetapi manusia tidak dimusnahkan. Manusia dan umat Tuhan tetap ada, bahkan semakin berkembang, karena memang Tuhan sudah berjanji, yaitu penuhilah bumi. Dan yang terpenting adalah bahwa Allah kita Sang Pencipta tetap ada, dan Dia yang mengatur bahkan mengendalikan segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di bumi. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat semua, jangan kita takut, jangan kita putus asa, jangan kita khawatir dengan apa yang terjadi saat ini. Karena sekali lagi ini bukan barang yang pertama terjadi. Ini sesuatu yang sudah pernah terjadi, dan bahkan lebih mengerikan dari apa yang terjadi saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tetap senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat, anak-anak Tuhan yang optimis, anak-anak Tuhan yang terus penuh pengharapan, dan senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca tadi, latar belakangnya yaitu bahwa dalam Yoel pasal 1 terjadi tulah di tengah umat Tuhan, yaitu tulah belalang yang menghabiskan semua tanaman dan tumbuhan yang ada dan tidak menyisakan sama sekali, sehingga tidak ada yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan, mengakibatkan kelaparan yang dahsyat. Kita tahu bersama bahwa belalang yang terjadi waktu itu cukup ganas, cukup mengerikan. Semua tanaman mereka makan, semua tumbuh-tumbuhan mereka habiskan, sehingga memang sama sekali tidak ada yang tersisa. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab,
yaitu karena ketidaktaatan umat Tuhan, yaitu tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Yoel pasal 1. Saya bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yoel pasal 1. Saya akan bacakan dulu yang dimaksudkan tadi, yaitu wabah yang terjadi, belalang atau tulah yang dikirimkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayat 3, pasal 1 ayat 3 mulai. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, bahwa belalang ini secara silih berganti berupaya untuk menghabiskan dan betul-betul tidak menyisakan satupun tanaman atau tumbuhan yang ada. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kita lihat di dalam ayat 13. Yoel pasal 1 ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Nah, bentuk ketidaktaatan umat Tuhan waktu itu adalah mereka menahan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka mengabaikan pekerjaan Tuhan. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Mereka sibuk dengan usaha mereka, pekerjaan mereka, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan tidak mereka dukung. Itulah bentuk ketidaktaatan umat Tuhan waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan tulah ini bukan karena Tuhan itu jahat, tetapi karena Tuhan ingin mendidik umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, maka umat Tuhan harus bertobat dan berbalik, berseru kepada Tuhan. Dapat kita baca di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 17. Tetapi nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu setelah ibadah ini, karena akan memakan waktu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan tetap ada di tengah kita? Yang pertama, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sesuai dengan Yoel 2 ayat 13. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Salah satu sifat Allah adalah kasih. Ia adalah pribadi yang maha kasih. Ia tidak pernah menentang dan bertolak belakang dengan sifatnya itu. Jadi Bapak Ibu, walaupun kadang kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan walaupun Tuhan memberikan semacam, katakan itu wabah, katakan itu penyakit, katakan itu kesulitan dalam hidup, bukan berarti kasih Tuhan hilang daripada kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan ada di tengah kita, Tuhan pasti menyatakan kasih-Nya. Yang kedua, Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan melakukan perkara yang ajaib.
Kadang kalau posisi wena, keadaan baik semua Bapak Ibu, justru tidak ada sesuatu yang lebih yang bisa kita lihat. Tapi ketika ada kesulitan, ada kesusahan, ada penderitaan, kita justru melihat mujizat Tuhan. Ia akan memulihkan keadaan umatnya, malapetaka diganti dengan berkat melimpah. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi, ada janji Tuhan yang memberikan berkatnya yang melimpah dalam hidup kita. Tulang belalang pemusnah tanaman dan tumbuhan tidak akan ada lagi, itu janji Tuhan. Tanaman akan tumbuh dengan subur dan buahnya melimpah. Manusia dan hewan akan puas menikmati hasil tanaman tersebut. Tuhan bilang engkau akan makan dengan kenyang, sekenyang-kenyangnya. Baik manusia, baik binatang akan makan tanaman yang Tuhan berikan kembali. Itu sungguh hasilnya luar biasa melimpah, dan umat Tuhan dipuaskan. Itulah perkara besar Bapak Ibu yang terjadi, bahwa walaupun tanaman dan tumbuhan itu hilang semua, tapi Tuhan ganti kembali dengan hal yang subur, tanaman yang subur. Yang ketiga, kalau Tuhan ada di tengah kita, kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya, susah atau senang, sehat atau sakit, kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Jangan keadaan, jangan kondisi, jangan situasi kita memaksa kita untuk melupakan Tuhan, mengabaikan bahkan tidak taat kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dalam situasi apapun, mau dalam keadaan baik, mau dalam keadaan tidak baik, ingatlah Tuhan, karena Dia tetap mengasihi kita. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan, wabah, kelaparan, persoalan terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Dia tidak sayang dan hilang kuasanya, tapi Ia mau agar iman kita makin terpuji. Jadi apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu, kiranya membuat iman kita semakin teruji, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Engkau akan melihat keajaiban dan perkara-perkara yang besar dari Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Baik Bapak Ibu, percaya